Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah. Saya mahasiswa program studi pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk praktik pengalaman lapangan di SMA 6 Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi pada kompetensi dasar terkait dengan menganalisis ketahanan pangan nasional, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan yang ada di Indonesia. Oke, mungkin langsung masuk ke PowerPoint terkait dengan ketahanan pangan ini. Di Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, antara lain berupa jutaan hektar hamparan tanah subur yang tersebar di berbagai pulau dan sangat potensial untuk dijadikan tempat produksi bahan pangan. Dalam Indonesia memiliki potensi yang luar biasa yang ditumbuhkan oleh beberapa komoditas asal Indonesia mulai bergerak menguasai pasar dunia seperti kelapa sawit, karet, dan coklat. Namun dalam konteks produksi pangan, walaupun menduduki posisi ketiga sebagai negara penghasil pangan di dunia, hampir setiap tahun Indonesia masih mengimpor beras dan beberapa jenis pangan lainnya. Oleh karena itu, perlu kebijakan tentang ketahanan pangan ini. Nah, ketahanan pangan ini bisa dilihat dari kekayaan alam Indonesia yang menghasilkan rempah-rempah yang mana memang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Kemudian bagaimana caranya merumuskan kebijakan pangan agar menjaga dan memberikan kesempatan pada generasi di masa yang akan datang untuk memanfaatkan melimpahnya sumber daya dan pangan yang ada di Indonesia. Foto ini menunjukkan bahwasanya memang di Indonesia kita sedang menuju generasi emas 2045. Jadi kedepannya mungkin harapannya dapat memanfaatkan kebijakan yang ada untuk ketersediaan bahan pangan dan menghindarkan dari kelaparan, kemiskinan. Ketahanan pangan merupakan ukuran kepentingan terhadap gangguan pada masa depan atau ketiadaan suplai pangan penting. Kemudian ketahanan pangan menurut FAO, ketahanan pangan adalah ketersediaan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Suatu tempat dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Pentingnya menjaga lingkungan akan selalu berkait erat dengan ketersediaan pangan yang ada di Indonesia. Sama-sama kita ketahui pentingnya menjaga lingkungan ini seperti menjaga daerah-daerah yang memang digunakan untuk memberdayakan dan mencukupi kebutuhan pangan. Maka produksi pangan ini akan sangat erat dengan perlunya menjaga lingkungan, seperti tidak menebang pohon sembarangan dan menggunakan teknik produksi yang tepat guna untuk ketersediaan bahan pangan. Kemudian perlu juga pemanfaatan dan persebaran ketersediaan bahan pangan yang secara merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Komponen ketahanan pangan menurut World Health Organization atau WHO, ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Kemudian akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar, dengan tepat, secara proporsional. Kemudian menambahkan komponen keempat yaitu kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang panjang. Nah, pentingnya menjaga ketahanan pangan ini tentunya untuk menjaga ketahanan pangan yang ada di masa yang akan datang. Faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan ini ada 3, sosial ekonomi, kemudian lingkungan fisik dan iklim, dan sarana dan prasarana. Artinya ketika sosial dan ekonomi yang mendukung untuk pemanfaatan sumber daya dan produksi pangan, seperti merumuskan kebijakan-kebijakan yang adil dan yang adil untuk masyarakat Indonesia. Kemudian lingkungan fisik dan iklimnya, Indonesia sudah sangat didukung dengan keadaan iklim yang tropis
yang membuat wilayah Indonesia subur. Sarana dan prasarana penunjangnya tentunya di era yang sekarang ini menuju tahun 2045 diperlukan teknologi untuk dapat menunjang ketersediaan pangan dan ketahanan pangan. Tantangan untuk mencapai ketahanan pangan. Yang pertama ada degradasi lahan. Degradasi lahan ini seperti pertanian intensif mendorong terjadinya penurunan kesuburan tanah dan penurunan hasil dari lahan pertanian di dunia terdegradasi secara serius. Kemudian perubahan iklim. Cuaca ekstrim akan memiliki dampak di sektor pertanian. Ketahanan pangan pada masa depan akan terkait dengan kemampuan adaptasi budidaya sektor pertanian dan masyarakat terhadap perubahan iklim yang berpotensi mengurangi hasil pertanian dan peningkatan harga pangan akan terjadi. Berubahnya periode dan musim tanam akan terjadi secara drastis dikarenakan perubahan temperatur dan kelembapan tanah. Kemudian ada hama dan penyakit. Hama dan penyakit mampu mempengaruhi produksi budidaya tanaman dan peternakan, sehingga memiliki dampak bagi ketersediaan bahan pangan. Kemudian ada perebutan lahan. Kepemilikan lahan di lintas batas negara semakin meningkat, seperti adanya persengketaan tanah. Kemudian ada krisis air global. Tinggi muka air tanah terus menurun di beberapa negara dikarenakan pemompaan yang berlebihan untuk penggunaan masyarakat. Kemudian kelangkaan air adalah sama dengan hilangnya ketahanan pangan. Jadi ini merupakan tantangan-tantangan yang untuk mencapai ketahanan pangan. Salah satunya kita sering melihat dari beberapa tantangan ini, terlebih khususnya di wilayah negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memang kita merasakan tantangan ini. Seperti beberapa poin ini ada salah satunya hama dan penyakit, kemudian ada perubahan iklim yang secara nyata terus-menerus merubah musim tanam, dan kemudian ada degradasi lahan, perebutan lahan, dan krisis air global. Nah, di sini merupakan salah satu peta kerawanan pangan yang cukup ekstrim, berada di Asia Timur Tengah, kemudian dan di sekitaran Afrika, wilayah Afrika. Jadi memang kita ketahui mungkin di Afrika sendiri kebanyakannya negaranya miskin dan kurang tersedianya pangan yang mencukupi kebutuhan dan nutrisi di masyarakat di wilayah tersebut. Itu tadi presentasi terkait dengan ketahanan pangan. Semoga bermanfaat untuk mata pelajaran geografi dan semoga bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita terkait dengan ketahanan pangan. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.